Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan Wanita Khairunisa dengan NIM 205055. Yang kedua, Septiola dengan NIM 205060. Yang ketiga, Yesi Fitri Aningsi dengan NIM 205071. Dan saya sendiri, Triana Indah Oktaviani dengan NIM 205067. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang strategi mendidik anak usia dini di era digital. A. Mengenali gaya belajar anak usia dini. Gaya belajar anak usia dini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu gaya belajar primer dan gaya belajar sekunder. Yang pertama, gaya belajar primer terdiri dari gaya belajar spasial, auditori, linguistik, kinestetis, dan matematis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu gaya belajar spasial. Gaya belajar spasial ini adalah gaya belajar visual yang mengedepankan penyerapan informasi melalui penglihatan seperti menangkap gambar, warna, bagan, peta, grafik, diagram, dan tabel. Kemudian, gaya belajar auditori. Gaya belajar ini lebih mudah menyerap informasi dengan cara mendengarkan, misalkan musik, rekaman, hingga percakapan sehari-hari. Kemudian, gaya belajar linguistik. Gaya belajar linguistik ini di mana pelajar linguistik menguasai kata-kata dengan menakjubkan, baik kata yang tertulis maupun yang didengar secara lisan. Selanjutnya itu gaya belajar kinestetis. Gaya belajar kinestetik ini merupakan metode belajar yang aktif, mempergunakan anggota tubuh seperti bergerak, menyentuh, dan aktif fisik lainnya. Selanjutnya itu gaya belajar matematis. Gaya belajar matematis ini di mana pelajar matematis memiliki cara berpikir yang logis dalam menyelesaikan suatu permasalahan melalui pola, langkah, dan urutan. Selanjutnya yang kedua yaitu gaya belajar sekunder, terdiri dari gaya belajar interpersonal dan gaya belajar intrapersonal. Nah, di sini saya akan menjelaskan gaya belajar interpersonal. Gaya belajar sekunder interpersonal ini di mana pelajar interpersonal membutuhkan orang lain untuk merangsang ide, yaitu menjalin komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Yaitu selanjutnya gaya belajar intrapersonal. Nah, gaya belajar intrapersonal ini biasanya pelajar cenderung memiliki kesulitan untuk bekerja sendiri, memberikan anak waktu untuk belajar dengan orang lain sebagai orang tua, juga bisa berperan sebagai teman belajar anak. Untuk pelajar intrapersonal, kita juga bisa memperkenalkan dan mengajak menghadiri klub buku, mengajak berdiskusi tentang topik yang sesuai dengan usia mereka, dan sebagai macam lainnya. Selanjutnya yaitu yang B, memanfaatkan teknologi informasi dalam stimulasi pengembangan potensi kecerdasan anak usia dini. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mentransformasi pengetahuan atau kemampuan pada anak usia dini. Dengan teknologi informasi, pembelajaran dapat didesain sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan tujuan yang spesifik. Teknologi informasi sangat tepat bagi anak usia dini karena dapat memasukkan unsur musik atau karikatur yang sesuai dengan kesukaan anak. Selanjutnya yaitu yang C, mencegah dampak negatif era teknologi informasi pada perkembangan anak usia dini. Cara mencegah dampak negatif era teknologi pada anak antara lain yaitu yang pertama, mengajak anak bersosialisasi. Yang kedua itu mengajak empati, yaitu atau mengajarkan empati kepada anak. Yang ketiga yaitu
mengajarkan kecintaan pada alam ciptaan Tuhan. Yang keempat yaitu mengajarkan indahnya gaya hidup hemat. Yang kelima yaitu mengajarkan pendidikan karakter. Yang keenam memberikan kegiatan positif kepada anak. Dan yang terakhir yaitu bersikap tegas terhadap peraturan yang orang tua tetapkan. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada sebanyak kesalahan kata dan kekurangan dalam buku ini. Mohon maaf apabila ada perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.